Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami, yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 9 Desember 2020 kita akan belajar dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai 21. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai 21. Judulnya adalah mengasihi. Mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pembahasan mengenai mengasihi ini sudah sangat umum, banyak dibicarakan, banyak didiskusikan, banyak dikotbahkan. Mungkin ada yang sudah tidak tertarik lagi atau bosan. Namun justru saat ini kita akan membahasnya karena untuk mengingatkan kita yang sudah khatam dalam hal ini. Juga untuk menjadi pelajaran bagi yang mungkin belum jelas. Dan mengajak kita untuk melakukannya, mempraktekannya, bukan hanya teori. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal penting berkaitan dengan mengasihi. Yang pertama, alasan kita mengasihi. Alasan kita mengasihi. Kita baca ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kata lebih dahulu itu protos ya. Itu menunjukkan inisiatif datang dari Allah. Jadi kita ini hanya merespons. Inisiatifnya datang dari Allah. Dan kita ini hanya merespons. Perhatikan. Ini adalah bulan Natal. Dan ada yang sudah merayakan Natal. Ada yang belum. Tetapi pada bulan-bulan ini, khususnya bulan Desember dan kadang sampai Januari, itu adalah bulan Natal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari tahu kan apa itu Natal? Natal adalah wujud kasih Allah yang terbesar bagi dunia. Karena kehadiran Kristus di dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Perhatikan itu. Natal adalah wujud kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Itu Natal. Belum lagi dalam kehidupan sehari-hari ada pemeliharaan Allah bagi umatnya. Bahkan secara umum juga Allah memelihara. Memberikan hujan, memberikan air kan, memberikan sinar matahari, itu kan bagi manusia pada umumnya. Jadi ada pemeliharaan, apalagi khusus bagi orang percaya ada pemeliharaan. Bukankah itu wujud kasih Allah? Ada perlindungan, ada perlindungan. Allah mengasihi umatnya dan memberikan perlindungan. Jadi intinya adalah kita mengasihi itu sebagai respon yang benar terhadap kasih Allah. Jadi itulah alasannya. Mengapa kita mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah berinisiatif mengasihi kita, bukan kita. Kita hanya merespons secara benar kasih Allah itu. Itu alasan kita mengasihi. Yang kedua adalah wujudnya. Wujudnya mengasihi itu adalah vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Mari perhatikan ayat 20
dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi wujudnya itu vertikal dan horizontal. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku mengasihi Allah, wujudnya adalah tidak membenci saudaranya. Karena kalau dia membenci saudaranya, itu berarti berdusta. Dia tidak mengasihi Allah itu. Jadi perhatikan, tidak membenci saudaranya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata membenci itu misio, kita pernah membahasnya. Itu artinya sedikit mengasihi, artinya sangat tidak suka, artinya menganggap musuh. Inilah wujud orang mengasihi Allah, yakni tidak sedikit mengasihi, berarti kan banyak. Tidak sangat tidak suka, berarti kan sangat suka. Tidak menganggap musuh seseorang. Itu wujud dari orang mengasihi Allah. Dan ya sepadan dengan itu adalah mengasihi saudaranya. Kalau berkata mengasihi Allah berarti juga mengasihi saudaranya. Berarti kan kata mengasihi yang dipakai di sini sama dengan yang dikenakan kepada Allah, yaitu agapao. Artinya ini luar biasa, derajatnya tinggi. Artinya tidak sekedar filio, bukan mengasihi saudara filio gitu ya. Tetapi mempunyai standar yang tinggi, yaitu agapao, luar biasa. Intinya adalah mengasihi Allah yang tidak kelihatan, wujudnya itu mengasihi saudara yang kelihatan. Jadi perhatikan di situ, ada vertikal dan ada horizontal. Kita mengasihi Allah, tetapi kita juga harus mengasihi saudara kita. Kita mengasihi Allah, tetapi kita juga harus tidak membenci saudara kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau penekanannya kepada kasih kepada saudara, mungkin ada yang bertanya demikian. Berarti aktivitas kerohanian tidak perlu dong, ya kan? Berarti aktivitas kerohanian tidak perlu persekutuan, nggak perlu ibadah, nggak perlu menyanyi, memuji Tuhan, nggak perlu dong, nggak perlu berdoa, nggak perlu membaca firman Tuhan, nggak perlu mengunjungi saudara seiman, nggak perlu PA, nggak perlu dong. Kalau demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini maksudnya adalah mengasihi saudara menjadi dasar untuk aktivitas kerohanian kita. Mengasihi saudara menjadi dasar untuk aktivitas kerohanian kita. Misalkan, kalau kita ibadah, tetapi kita membenci saudara kita, itu percuma. Itu percuma. Kalau kita ibadah, tetapi hati kita sangat tidak suka dengan seseorang, itu percuma. Kalau kita ibadah, kita persekutuan, rajin kegiatan kerohanian, tetapi kita masih pilih-pilih teman di gereja, di persekutuan, itu percuma. Kalau kita hanya senang dengan orang-orang satu suku dengan kita, tetapi kok sinis dengan orang seiman di gereja kita yang tidak satu suku, itu percuma. Kalau kita bergaul hanya satu suku dan mengabaikan teman kita dari suku yang lain, itu percuma. Itu percuma ibadah kita. Sia-sia. Sia-sia. Karena kita melakukan aktivitas yang menunjukkan kasih kita kepada Allah, tetapi kita membantahnya sendiri dengan tidak mengasihi saudara kita. Jadi kan percuma toh? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya tidak sedikit
Orang yang memberikan persembahan yang banyak. Orang yang memberikan persembahan yang banyak bagi gereja Tuhan. Luar biasa, bersyukur untuk hal itu. Tetapi, kalau dia juga pilih-pilih teman di dalam satu gereja, oh percuma. Sia-sia. Itu tidak akan dianggap oleh Tuhan. Nah mungkin dianggap oleh gereja karena berguna bagi pelayanan mungkin ya, tetapi tidak dianggap oleh Tuhan. Jadi perhatikan, ini penting. Penting sekali. Seberapa banyak kegiatan kerohanian kita, tetapi kita seringkali membantahnya dengan membenci saudara kita, dengan tidak mengasihi saudara kita, dengan rasa tidak suka dengan saudara kita. Tidak sedikit itu yang demikian. Entah tidak paham atau mengabaikan. Oleh sebab itu perlu dibahas di sini tentang mengasihi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita wujudkan kasih kita itu vertikal dan horizontal. Jangan kita 2 jam memuji Tuhan, menyembah, berbahasa roh juga, atau apapun juga, semangat dalam melayani Tuhan, dalam menyembah, memuji Tuhan, semangat sekali dalam ibadah. Tetapi ketika keluar dari gereja, bersalam-salaman, dan kita tidak mau menyalami orang yang tidak kita suka itu. Orang yang kita benci itu. Orang yang berbeda suku itu. Oh, percuma 2 jam ada di gereja kalau demikian. Ini keras tapi memang kenyataannya demikian. Kenyataannya demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, yaitu dengan melakukan aktivitas kerohanian yang begitu banyak dan intens, tetapi dia membenci saudaranya, maka dia pendusta. Dia berbohong. Dia pembohong. Lalu dia mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, antar kita tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Saya dari suku Jawa, Anda dari suku Ambon, Batak, Manado, atau manapun juga, tidak ada bedanya di dalam Tuhan, di dalam gereja, dalam persekutuan, dalam kehidupan sebagai tubuh Kristus, tidak ada bedanya. Makanya harus saling mengasihi, tidak boleh membenci satu dengan yang lain. Supaya apa yang kita tunjukkan, yaitu untuk mengasihi Allah dengan segala aktivitas kerohanian kita, tidak menjadi percuma, tidak menjadi sia-sia. Segala persembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan melalui gereja tidak sia-sia, karena kita juga mengasihi saudara seiman kita. Sekali lagi, mari kita mengasihi secara vertikal, tapi juga mengasihi secara horizontal. Mengasihi Allah dengan segala kegiatan kerohanian, tetapi juga mengasihi sesama, mengasihi saudara seiman kita, secara khusus di dalam gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami tahu ini pembicaraan yang keras, yang menegur kami, tetapi kami bersyukur karena itulah wujud kasih-Mu kepada kami. Mengingatkan kami ketika kami belum melakukannya. Dan mengajak kami untuk kami melakukannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih kiranya Roh Kudus menolong kami dan menolong untuk kami bisa merenungkan, bahkan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua kita yang siap mengasihi Allah dan mengasihi sama berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.